Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita akan bersama-sama membaca juga merenungi firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati dan pikiran. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan-Mu yang kudus Tuhan, kami bersyukur jikalau saat ini Tuhan boleh memberikan kami ketenangan, Tuhan boleh memberikan waktu bagi setiap kami, untuk kami boleh membaca, mendengar, juga merenungi sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan boleh mengurapi kami satu persatu, sehingga kami boleh benar-benar mengerti akan firman yang kami renungi bersama, dan kiranya firman itu boleh benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami sudah siap, bersabdalah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai 52. Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 45 sampai 52 berbunyi demikian. Yesus berjalan di atas air. Demikian LAI memberikan judul. Lalu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Menjelang malam, perahu itu sudah di tengah danau, sementara Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira melihat hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Ia segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang, sebab mereka belum juga mengerti tentang roti itu, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar, merenungi, dan juga yang lebih berbahagia lagi adalah setiap kita yang boleh menghidupinya. Bapak Ibu kasih Tuhan, pernahkah kita merasa takut? Saya yakin Bapak Ibu dan juga saya pernah merasa takut. Rasa takut itu bukanlah rasa yang aneh, bukan rasa yang tidak familiar. Rasa takut merupakan perasaan yang sangat familiar untuk setiap kita. Dan rasa takut itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Mungkin ketika kita masih kecil, rasa takut kita terletak pada besok akan ada ujian, kita merasa takut. Lalu kita beranjak dewasa, mungkin rasa takut kita bisa muncul dari akan jadi apa saya di masa depan, akan bekerja seperti apa nantinya saya. Atau bahkan rasa takut itu muncul dari hal-hal yang sepele. Mungkin ada Bapak Ibu atau saudara yang merasa takut pada serangga, pada hewan-hewan kecil, atau mungkin takut kepada situasi apa yang akan terjadi besok. Rasa takut itu sebabnya ada banyak, macamnya juga ada banyak. Dan saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami rasa takut. Nyatanya, rasa takut itu pun pernah dialami oleh para murid, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama memperhatikan Injil Markus pasal yang ke-6. Diceritakan bagaimana para murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Diceritakan di dalam Markus pasal ayat yang ke-45 sampai 52 diceritakan bagaimana para murid berjalan dengan perahu mereka menyeberangi danau menuju Betsaida tanpa adanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap berada di darat dan ia berdoa. Di tengah perjalanan,
Kita semua tahu bahwasanya para murid ini ada beberapa di antara mereka yang merupakan nelayan. Tentu bukan hal baru lagi ketika mereka mengendarai perahu dan melewati danau. Sudah pasti yang ada di perahu itu adalah orang-orang yang profesional. Namun siapa sangka di tengah perjalanan para murid ini bertemu dengan angin sakal. Angin sakal merupakan angin yang berlawanan arahnya dengan arah mereka pergi. Jadi ketika mereka pergi ke arah utara, maka angin ini berhembus ke arah selatan. Dan itu berhembus sangat kencang. Sedemikian kencangnya sehingga memporak-porandakan perahu itu. Perahu yang ditumpangi oleh para murid pada akhirnya pun menjadi terombang-ambing ke sana kemari. Maka dari itu muncullah rasa takut yang begitu besar di antara para murid. Dan kita boleh lihat bahwasanya para murid ini adalah nelayan-nelayan profesional yang semestinya sudah tidak heran lagi atau sudah tidak kaget lagi ketika mereka bertemu dengan angin yang begitu besar. Namun, karena diliputi rasa takut yang sedemikian rupa, mengakibatkan para murid yang sejatinya profesional di bidang itu menjadi salah pilih. Mereka menjadi bingung apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi angin badai itu. Semua yang ada di perahu itu menjadi kelabakan atau menjadi panik, tidak melakukan apa-apa. Terlebih lagi ketika kita mau sama-sama lihat di dalam bacaan kita, ketika Tuhan Yesus datang menghampiri mereka, mereka pun masih merasa takut. Jadi ada dua hal yang menjadi kabur di antara para murid. Yang pertama, mereka adalah sejatinya nelayan profesional yang seharusnya bisa menangani badai dan perahu di tengah danau itu. Tetapi karena rasa takut, mereka jadi bingung apa yang harus mereka lakukan dan kelabakan atau tidak bisa mengatasi perahu tersebut. Yang kedua adalah karena rasa takut, mereka menjadi tidak mengenali siapa Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang menghampiri mereka, mereka merasa takut karena mereka berpikir mereka baru saja melihat hantu. Padahal kalau kita mau lihat ke belakang, para murid telah lama bersama dengan Tuhan Yesus, telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Namun nyatanya ketika diliputi rasa takut, mereka masih saja berada di titik tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Agaknya hal-hal demikian pun terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Rasa takut, terkadang kita bisa bilang itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi di waktu yang bersamaan, rasa takut itu bisa menghancurkan kita. Kita yang tadinya profesional di satu bidang karena rasa takut berlebih, membuat kita menjadi salah dalam mengambil putusan, membuat kita menjadi tidak mengerti apa yang kita pekerjakan. Lalu yang kedua, rasa takut itu juga mengaburkan kita akan pengenalan kita, baik pada orang sekitar kita, pada lingkungan kita, dan terlebih lagi kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan. Terkadang rasa takut yang begitu besar mengakibatkan kita menjadi pribadi yang tidak peka, pribadi yang akhirnya menjadi tidak bisa apa-apa, seperti para murid yang berada di tengah danau dan badai itu. Maka dari itu Bapak Ibu, sejatinya pertolongan Tuhan itu selalu hadir, selalu ada untuk kita. Dan ketika kita mau menata rasa takut kita mau melawan rasa takut kita, disitulah kita akan mengerti pertolongan Allah. Mari di dalam minggu-minggu ini kita mengawali hari, mengawali pagi dengan keyakinan bahwasanya Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada rasa takut kita. Dan jangan biarkan rasa takut itu menguasai kita, menjadikan kita tidak mengenal pertolongan Allah dan menjadikan kita salah pilih dalam mengambil keputusan. Mari kita lawan rasa takut itu. Biarlah kebijaksanaan Allah dan juga pertolongan Tuhan Yesus yang boleh menguasai kita, bukan rasa takut kita. Amin.
Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sadar bahwasanya kerap kali kami menjadi pribadi yang lemah, menjadi pribadi yang mudah dikuasai oleh rasa takut, menjadi pribadi yang mudah tidak mengenal Engkau, menjadi pribadi yang gegabah dalam mengambil keputusan. Ampunilah kami ya Bapa. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami, boleh memimpin kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin baik, pribadi yang semakin bijaksana, yang tidak dikuasai oleh rasa takut. Biarlah Roh-Mu yang menguasai kami, biarlah kebijaksanaan Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan segala kehidupan kami hari ini, segala aktivitas kami hari ini, dan segala rasa takut kami serahkan hanya di dalam kuasa-Mu yang jauh lebih besar daripada rasa takut kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.